mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kelompok 1, Ruang 004, Semester 3. Video ini sengaja kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kebahasaan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Eko Kuntarto MPD, MKomeng, dan Ibu Silvina Novianti SPD MPD dengan topik afasiologi, gangguan afasia. Andi adalah mahasiswa yang aktif di dunia balap motor. Ia sering berlatih balap untuk meningkatkan skillnya. Pada suatu hari, Andi berlatih tanpa mengenakan standar perlengkapan saat berkendara. Ia juga menghiraukan perkataan temannya untuk menggunakan helm. Akhirnya, kemalangan pun menimpa Andi. Ia mengalami kecelakaan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Mau kemana? Mau pergi? Gua udah pakai helm. Hah? Gak usah. Bagaimanakah kondisi Andi saat ini? Londi, kok udah kuliah? Jadi dosenku pulang sudah pergi. Andi mengalami benturan keras pada kepalanya yang menyebabkan terjadinya trauma di kepala. Trauma di kepala Andi membuat ia mengalami gangguan berkomunikasi afasia. Gangguan berbahasa mempengaruhi perilaku komunikasi seseorang. Dengan kata lain, menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa. Gangguan berbahasa ini mencakup gangguan kemampuan berbicara, mendengar, menulis, membaca, dan segala yang berhubungan dengan berbahasa. Pada awalnya, hubungan antara bahasa dan otak ditengarai dari adanya kerusakan pada otak yang mempengaruhi kemampuan berbahasa. Inilah yang kemudian disebut afasia dan disatria, yaitu ketidakmampuan mengartikulasikan ucapan akibat gangguan neuromotorik organ bicara. Pembahasan afasiologi ini meliputi afasiologi berdasarkan tinjauan neurolinguistik, pengertian afasiologi, dan jenis-jenis afasia. Perihal bagaimana otak manusia menghasilkan dan memproses bahasa dikaji dalam neurolinguistik. Selanjutnya yaitu pengertian afasiologi. Afasiologi merupakan kajian tentang afasia dan perkembangannya. Kemudian jenis-jenis afasia. Afasia dibagi menjadi 7, yaitu afasia motorik, afasia sensorik, afasia nominal atau anomik, afasia global, afasia pasca stroke, afasia bilingual, dan afasia progresif. Tinjauan neurolinguistik. Perihal bagaimana otak manusia menghasilkan dan memproses bahasa dikaji dalam neurolinguistik. Dalam hal ini, yang perlu diangkat bukan hanya perbedaan pengaruh otak kanan dan otak kiri pada perilaku manusia, melainkan bagaimana secara anatomis hemisfer kanan dan kiri bekerja sama dalam mengolah informasi kebahasaan. Inilah yang menjadi fungsi utama korpus kalosum yang menjadi panel penghubung kedua sisi hemisfer. Ketidaknormalan struktur dan volume hemisfer berakibat pada gangguan berbahasa dan berkomunikasi yang menjadi hambatan utama penyandang autisme dan specific language impairment. Bahkan pada individu dewasa penyandang Asperger syndrome yang termasuk high functional autism, hal ini berimbas pada kemampuan sosialnya. Asimetris hemisfer yang tidak normal menyulitkan fungsi-fungsi kebahasaan berikut. Yang pertama, fungsi pragmatik, yaitu penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks sosial, memperhatikan kebutuhan lawan bicara. Yang kedua, fungsi semantik, yaitu memaknai berbagai ragam kata sesuai konteks.
Yang ketiga, fungsi fonologis, yaitu penggunaan prosodi yang sesuai seperti intonasi yang tepat untuk menyampaikan maksud yang berbeda. Yang keempat, fungsi komunikasi nonverbal, yaitu kemampuan membaca mimik muka lawan bicara dan memanipulasi ekspresi wajahnya untuk menyampaikan pesan dalam konteks sosial yang bervariasi. Adanya kelainan dalam sistem otak yang kompleks dipelajari dalam relasi neuropatologi dan gangguan komunikasi. Relasi antara neuropatologi dan gangguan berkomunikasi diringkas dalam tabel berikut. Di dalam tabel ini dapat kita lihat beberapa jenis neuropatologi yang dapat menyebabkan gangguan berkomunikasi afasia, yaitu ada penyakit cerebrovaskular seperti hemorrhage, aneurysm, arteriovenous malformation. Kemudian ada juga trauma di kepala, hidrosefalus, dan tumor. Pengertian afasiologi. Afasiologi merupakan kajian tentang afasia dan perkembangannya yang menjelaskan jenis-jenis gangguan berbahasa akibat kerusakan di hemisfer kiri dan bertanggung jawab dalam pemrosesan bahasa, yaitu khususnya pada area Broca dan Wernicke. Doman menemukan bahwa bahasa berfungsi pada hemisfer yang dominan. Ketidakmampuan untuk mengendalikan organ juga berpengaruh terhadap kegiatan yang terkait kebahasaan, termasuk menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Artinya, supaya efisien, anak yang kidal lebih dominan menggunakan tangan kiri, kaki kiri, tilangga kiri, dan seterusnya. Demikian pula pada anak yang cenderung menggunakan bagian tubuh sebelah kanan. Proses penentuan dominasi ini terjadi hingga usia 6 tahun dalam Bognasia 2005. Jenis-jenis afasia. Secara garis besar, afasia terbagi menjadi ketidakmampuan ekspresif atau afasia motorik dan ketidakmampuan reseptif atau afasia sensorik. Adapun beberapa varian afasia secara rinci dijelaskan berikut ini. 1. Afasia motorik. Kerusakan pada lapisan permukaan daerah broca atau lesi kortikal atau lapisan bawah daerah broca atau lesi subkortikal maupun daerah antara broca dan Wernicke atau lesi transkortikal dapat menyebabkan afasia motorik sebagai berikut. A. Afasia motorik kortikal atau afasia broca. Penderitanya mengalami kegagalan dalam menggunakan perkataan untuk mengutarakan maksud secara verbal. Kesulitan utamanya adalah dalam berbicara spontan, bicaranya lambat, terbata-bata, monoton, menggunakan kalimat pendek. B. Afasia motorik subkortikal atau afasia Wernicke. Penderitanya dapat memahami bahasa baik verbal maupun visual serta dapat berekspresi secara visual melalui tulisan atau isyarat. Meskipun nampaknya fasih, penderita sangat buruk dalam menyimak bahasa. C. Afasia motorik transkortikal atau afasia konduksi. Penderitanya mengalami gangguan dalam menghubungkan antara pengertian bahasa dan ekspresi bahasa. Misalnya, penderita diminta mengambil pulpen. Dia akan mampu mengenali benda tersebut dan mengambilnya. Tetapi bila diminta melabel nama benda tersebut, perkataan yang muncul bukan pulpen, melainkan tulis. Demikian juga jika diminta mengambil kursi dan menyebut nama benda yang diambilnya tersebut, maka yang muncul duduk. Yang kedua yaitu afasia sensorik. Penderitanya mengalami kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis. Namun, dia masih dapat mengupayakan curah verbal dengan membentuk kata-kata baru yang bisa jadi tidak dipahami oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Kata-kata baru tersebut muncul tidak beraturan karena tidak mirip atau sesuai dengan perkataan bahasa apapun. Bahasa baru atau perkataan yang asing tersebut merupakan neologisme bertolak dari ketidakmampuan memahami apa yang didengar maupun apa yang diucapkannya. Gangguan ini sangat kompleks karena adanya kerusakan pada leksi kortikal yang merupakan kawasan asosiatif antara visual, sensorik, motorik, dan pendengaran. Tidak hanya mengalami kesulitan mendengar, tapi pengertian dari yang dilihat pun terganggu.
Pada penderita yang pengertian visual yang tidak terlalu parah, masih dapat diupayakan berkomunikasi secara nonverbal melalui media gambar yang sederhana. Yang ketiga yaitu afasia nominal atau anomik. Penderita dapat berbicara secara spontan dan lancar. Kemampuan menyimak dan mengulang kata juga baik. Hanya bermasalah dalam penyebutan nama benda. Pada afasia jenis ini, penderita tidak mempunyai letak lesi yang tetap di otak. Yang keempat yaitu afasia global. Penderita mengalami kesulitan yang kompleks akibat kerusakan pada seluruh hemisfer kiri, buruk dalam berbicara spontan atau tidak fasih, tidak dapat menyimak dan mengulang kalimat, sangat buruk dalam penyebutan nama benda. Afasia pasca stroke. Afasia atau gangguan ekspresi verbal dan non-verbal sering dijumpai pada penderita stroke. Stroke adalah gangguan peredaran darah di otak yang selain mengakibatkan gejala kelumpuhan, juga berdampak pada cacat bicara apabila stroke menyerang hemisfer kiri. Penderitanya sering mengandalkan komunikasi nonverbal dengan menggunakan bagian tubuhnya atau gestural. Berbeda halnya apabila stroke menyerang hemisfer kanan. Penderitanya tidak mengalami kesulitan ekspresi verbal atau lisan. Afasia pada bilingual. Pada awalnya diasumsikan bahwa kemampuan linguistik ke semua bahasa yang diperoleh akan diproses pada jaringan sel otak yang sama sehingga cedera otak akan mengganggu semua bahasa tersebut. Namun demikian, hal ini tidak selamanya demikian berdasarkan hasil riset. Afasia pada bilingual memunculkan fenomena yang menarik. Carlon meneliti afasia bilingual pada 9 penderita yang mengalami gangguan bahasa yang bersifat paralel. 7 di antara mereka akhirnya pulih. Paradis melaporkan bahwa lebih dari separuh penderita mengalami gangguan pada semua bahasanya. Apabila pulih, diawali dari satu bahasa yang paling sering digunakannya, yang kemudian secara bertahap semua bahasa yang dikuasainya akan pulih. Dalam Obler dan Jerlow tahun 2000. Pada kasus yang lain, pemulihan bahasa pada penderita afasia bilingual tidak selalu paralel, karena dipengaruhi faktor kebiasaan. Afasia bilingual juga dapat terjadi pada bahasa isyarat. 7. Afasia progresif. Afasia progresif tidak terjadi sebagai akibat stroke atau cedera otak, melainkan muncul akibat serangan penyakit pada otak. Gejalanya mirip dengan penderita demensia, namun tidak diiringi dengan perubahan kognitif. Obler dan Jerlow tahun 2000. Dalam berbahasa, tidak muncul kesulitan pemahaman, namun menemui kendala dalam menemukan kata-kata yang tepat atau finding word dalam senarai kosakata yang tidak lazim dipakai. Contoh, disertasi, jarum, musang, dan lain-lain. Penderita afasia progresif juga kesulitan dalam mengeja secara tepat. Secara umum, afasia memiliki perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan gangguan berbahasa lainnya. Sebagaimana yang dikategorikan berikut ini oleh Gorhius dan Skerlekens dalam TIL tahun 2010. Afasia memiliki ciri-ciri hilang secara tiba-tiba kemampuan bicara dan berbahasa, dan gejala yang menunjukkan adanya cedera otak. Sedangkan gangguan bahasa spesifik atau specific language impairment memiliki ciri-ciri perkembangan yang tidak mencukupi atau adekuat dalam perkembangan bicara dan bahasa, dan perkembangan yang berbeda namun sesungguhnya masih merupakan perkembangan yang normal. Sedangkan gangguan bahasa non-spesifik memiliki ciri-ciri perkembangan yang tidak mencukupi atau adekuat dalam perkembangan bicara dan bahasa, yaitu kurang pendengaran, retardasi mental, masalah-masalah neurologis dan psikiatrik anak, gangguan sosial, dan gangguan kesehatan. Sekian dari kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.